Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam kesehatan ya. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Anita Janusepti, Daud Dwi Pandu Siahaan, Intan Zuhra, Wulan Apriani, dan saya sendiri Nadila Rahmadilova akan menjelaskan video pembelajaran tentang konsep dasar manajemen bisnis. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu manajemen? Manajemen menurut Robert L. Trevally dan M. Jenius Ford, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, di mana yang pertama ada proses. Proses berarti fungsi atau kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Yang kedua ada efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang terakhir ada efisien. Efisien berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut F. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Yang kedua, menurut Harold Kohns, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu dan bersama orang-orang dalam kelompok yang diorganisasikan secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Yang ketiga, menurut Prajudi Atmosudirjo, manajemen merupakan penyelenggaraan sesuatu dengan menyelenggarakan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip umum manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan arah. Keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 7. Remuneration of personnel. 8. Pusat wewenang. 9. Hierarkis. 10. Order. 11. Keadilan. 12. Inisiatif. 13. Asas kesatuan. 14. Kestabilan jabatan. Unsur-unsur manajemen paling umum. Yang pertama, man. Unsur yang pertama adalah manusia. Dengan melakukan proses manajemen, manusia sangat berperan penting untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, diatur, dan sudah berjalan adalah peran penting yang diatur oleh manusia. Manusia dapat dibilang sangat penting dalam unsur-unsur manajemen ini. Yang kedua, money. Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang akan dicapai sesuai tujuan. Sebuah pekerjaan yang sedang berjalan akan membutuhkan perlengkapan dan peralatan untuk melancarkan proses tersebut. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan tersebut harus memiliki uang sehingga uang dapat dibilang penting. Yang ketiga, ada material. Dalam sebuah proses mencapai sebuah tujuan, memiliki persediaan bahan baku sangatlah dibutuhkan. Jika bahan baku tidak tersedia untuk menjalankan proses produksi, maka proses tersebut akan terhambat dalam jangka pendek maupun panjang. Maka dari itu, salah satu unsur-unsur manajemen yang paling penting adalah material yang dapat memenuhi pencapaian tujuan. Yang keempat ada match hand.
Salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien adalah mesin. Dengan menggunakan mesin akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. Yang kelima ada metode. Sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia, sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. Metode terjadi karena munculnya unsur-unsur manajemen di atas untuk melakukan proses dengan lancar. Yang keenam ada market. Unsur yang membuat lancar proses produksi adalah pasar. Karena pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Adanya pasar membuat produksi terjual dan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Dalam hal ini, sebagai pembuat produksi dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitas. Yang terakhir ada menit atau waktu. Waktu mungkin merupakan aset yang paling berharga dan memerlukan peninjauan proses perencanaan manajemen. Dan Anda harus menggunakan waktu seefisien mungkin. Misalnya, beberapa lama waktu yang Anda akan butuhkan untuk membuat dan mengenalkan produk baru ke pasar. Dan seberapa responsifkah bisnis terhadap tekanan persaingan? Setelah membahas unsur-unsur manajemen yang penting dalam menjalankan manajemen dapat dilihat dari sebuah proses yang dilakukan harus baik. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Yang ketiga, staffing. Yang keempat, mengarahkan atau directing. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima, kegiatan manajemen administrasi atau akuntansi. Tingkatan kekuasaan dalam manajemen. Yang pertama, top management atau manajemen tingkat atas, atau juga sering disebut dengan chief executive officer atau top manager. Yang kedua, middle management atau manajemen tingkat menengah, atau sering disebut dengan kepala bagian atau sebutan lain yang sejenis. Yang ketiga, ada lower management atau manajemen tingkat bawah, dikenal juga dengan sebutan manajemen tingkat operasional. Efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Yang pertama, efisiensi. Kemampuan melakukan pekerjaan dengan benar. Dalam arti kata, bahwa manajer yang memiliki kemampuan untuk menekan biaya sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah manajer yang bertindak efisien. Yang kedua, efektivitas. Kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Artinya, seorang manajer yang memilih sesuatu sasaran yang tepat sebagai tujuan adalah manajer yang bertindak efisien. Hambatan dalam penerapan fungsi manajemen terbagi dua. Hambatan yang pertama adalah internal. 1. Manajer belum tentu memahami aspek yang berkaitan dengan fungsi manajemen. 2. Manajer kurang menjabarkan fungsi manajemen secara operasional. 3. Organisasi belum siap melaksanakan fungsi manajemen yang digariskan oleh manajer. Yang keempat, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan fungsi manajemen. Yang kelima, adanya faktor risiko dan ketidakpastian di dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan yang kedua adalah eksternal. 1. Adanya berbagai peraturan, ketentuan, atau perundang-undangan pemerintah baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Yang kedua, adanya dampak negatif dari pengembangan organisasi lain yang sejenis.
Dan yang terakhir, tidak mendukungnya infrastruktur yang ada di luar organisasi. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Pengertian organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berbeda dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, WJS Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Organisasi ialah susunan serta aturan dari berbagai-bagai bagian atau orang dan sebagainya, sehingga menjadi kesatuan yang teratur. Yang kedua, Janu Murdiamoko dan Citra Handayani. Organisasi ialah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, serta prosedur pergantian anggota. Yang ketiga, Stoner. Organisasi ialah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang keempat, Yunani atau organon alat. Organisasi ialah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, baik itu dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam penggunaan ilmiah. Istilah ini digunakan dengan banyak cara. Fungsi lewat hierarki, otoritas, serta tanggung jawab. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi bisnis. Entitas sosial yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang bekerja secara terkoordinasi dalam lingkungan eksternal tertentu yang bertujuan pada tujuan kolektif. Yang kedua, organisasi sosial. Sekelompok orang yang saling terhubung yang memiliki ide-ide yang sama, yang memungkinkan mereka bekerja untuk proyek yang sama. Yang ketiga ada organisasi politik. Asosiasi atau gerakan politik yang fungsinya untuk mengekspresikan ideologi suatu rakyat dalam hal-hal publik tertentu yang menjadi kepentingan umum. Yang terakhir, organisasi teknis. Sekelompok orang yang harus memenuhi tugas-tugas tertentu secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya manusia. Secara umum, apa itu pengertian? Definisi dari sumber daya manusia adalah terbagi menjadi 2, yaitu definisi SDM secara makro dan juga definisi SDM secara mikro. Definisi istilah apa itu SDM secara makro merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan pengertian dan definisi SDM secara mikro cenderung mengarah pada individu yang bekerja sama dalam sebuah institusi. 2. Sumber daya informasi. Manajemen Sistem Informasi atau MSI berasal dari kata Management of Information System yang lazim disingkat dengan MIS. MSI adalah mata kuliah yang mempelajari cara-cara pengelola pekerjaan informasi dengan menggunakan pendekatan sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Yang ketiga, sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang memiliki wujud, dapat diketahui keberadaannya, dan dapat dimiliki sehingga dapat dikelola serta dimanfaatkan secara langsung. Sumber daya fisik terdiri atas manusia, material, mesin, atau termasuk fasilitas dan energi, dan uang. Yang terakhir, sumber daya keuangan. Sederhananya, sumber daya keuangan perusahaan adalah kapasitas ekonomi yang dimilikinya dalam segala bentuknya. Uang tunai, pendapatan pengeluaran, kredit, investasi, antara lain. Berkat sumber daya ini, organisasi akan dapat menjamin dimulainya sisa sumber daya lainnya. Jadi, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah manajemen berkaitan erat dengan organisasi.
Keduanya tidak dapat dipisahkan bagaikan gula dengan manisnya, garam dengan asinnya, dan kopi dengan pahitnya. Keduanya saling melengkapi. Organisasi tak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya manajemen yang baik pada organisasi tersebut. Dan untuk mewujudkan organisasi yang sukses serta manajemen yang baik, maka dibutuhkan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya organisasi maupun unsur yang ada di dalam manajemen. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran kelompok kami mohon maaf. Sekian, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.